Maka ini yang membuat semangat ibadah kita luntur. Adalah anugerah terbesar Allah, manakala memang dia bisa menjalani dengan sabar. Bismillah, Ustadz. Ana ingin bertanya, jika nama panjang anak perempuan dari hasil zina ada nama ayah biologisnya, bukan nama di belakang binti. Contohnya Tania Putri Zul. Jika anak itu menikah dan ketika akad nanti si pria menyebutkan nama yang ada nama ayah biologisnya tersebut, Ustadz, apakah hukum pernikahannya sah ataukah si akhwat harus menghapus nama ayah biologisnya di belakang nama panjangnya agar pernikahannya sah, Ustadz? Soal pernikahan tidak terganggu insyaallah taala. Soal pernikahan insyaallah tidak terganggu sahnya, karena tidak ada syarat sahnya menikah, yaitu hilangnya sesuatu nama dari namanya. Maka soal pernikahannya sah asal yang menikahkannya adalah wali hakim, ya. Dan insyaallah taala keberadaan potongan nama di sana tidak membuat pernikahan mereka tidak sah. Namun kalau diganti tentu lebih baik. Wallahu a'lam. Supaya anak bisa semangat beribadah seperti dulu waktu baru mengenal sunnah, Ustadz, karena anak merindukan suasana seperti itu. Satu lagi, Ustadz, tolong beri anak nasihat supaya tegar menjalani sunnah di tengah masyarakat dan keluarga. Ketika seseorang di awal jalan hijrah, dia di saat semakin lama berada di jalur ketaatan, karena godaan syaitan dan iblis tentu semakin bertubi-tubi dan semakin gencar. Mau bilang terima kasih. Maka yang membuat kita kemudian melemah adalah kembalinya kita kepada jalur kesalahan yang pernah kita lakukan, yang sudah kita tinggalkan di saat kita hijrah. Ada rasa kangen kepada majelis maksiat, ada rasa ingin bertemu dengan rekan-rekan lama yang mengajak kita kepada obrolan yang tidak benar, dan ada rasa keinginan untuk mendengarkan kembali suara-suara syaitan, hobi kita dahulu yang sudah kita tinggalkan di saat kita hijrah. Maka ini yang membuat semangat ibadah kita luntur. Tinggalkan kembali itu. Minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kita istiqamah untuk meninggalkannya, karena tidak ada yang namanya semangat menghilang kecuali karena iman turun. Dan penyebab iman turun adalah maksiat. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu turun karena maksiat, disebabkan maksiat yang kita lakukan, dan iman itu bertambah dengan ketaatan yang kita kerjakan. Iman. Dan turunnya iman disebabkan maksiat yang kita kerjakan. Disebabkan maksiat terjadi, iman turun. Disebabkan iman turun, semangat beribadah menurun. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah introspeksi diri, apa maksiat yang kembali kita lakukan. Dan kalau ingin benar-benar hijrah, tinggalkan sahabat-sahabat yang mengajak kita kepada kebatilan. Bergantilah dengan kawan-kawan yang akan mengajak kita kepada ketaatan. Wallahu a'lam. Apakah saya berlebihan kalau meminta anak saya untuk melebihi atau mementingkan ibunya? Maksudnya, saudara saya minta nasihat untuk diberi ketenangan, kesabaran, keikhlasan dalam menerima cobaan sakitnya. Baik. Itu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nasihat pertama kepada Ananda. Alhamdulillah, nasihat kemarin sudah kita sampaikan sesuai dengan ilmu dan kemampuan kita. Dan adapun berbekas tidak berbekas hanya Allah yang melakukan. Karena hati manusia hanya Allah yang mampu melakukan sesuatu di dalamnya. Adapun kita tidak mampu melakukan apapun di hati orang lain. Jangankan di hati orang lain, kadang untuk menata hati kita saja kita tidak mampu. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah menghalangi antara seorang dan hatinya. Kalau hati kita saja kita tidak mampu menguasainya, bagaimana kita akan menguasai hati orang lain? Maka kalau ada efek manfaat daripada nasihat kemarin murni karena Allah, bukan karena siapapun, bukan karena kemampuan siapapun. Ananda Abi Rizki Al-Faris kalau tidak khilaf pada pertemuan yang lalu, ketika seseorang anak menikah, biasanya kecintaannya kepada istrinya lebih besar daripada kecintaannya kepada kedua orang tuanya. Karena waktu dia bersama istrinya lebih banyak dibanding waktunya bersama kedua orang tuanya.
Namun di sisi lain, Allah Tabaraka wa Ta'ala tetap mewajibkan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetap mewajibkan dia berbakti kepada orang tuanya. Permintaan bahwa harus lebih orang tua daripada istri juga tidak benar. Juga tidak benar. Ya, karena sesungguhnya istri dan anak-anak kewajiban kita nanti untuk mempertanggungjawabkan mereka di hadapan Allah. Adapun kewajiban kita kepada orang tua sebagai bakti kita kepada orang tua kita, adapun melebihkan juga bukan bahagian daripada yang benar. Ya. Maka yang benar adalah kepada istri tanggung jawab dan kepada orang tua berbakti. Dan jangan membuat kecintaan kita kepada istri kita membuat kita kemudian tidak berbakti kepada orang tua kita dan mengabaikan kedua orang tua kita. Adapun harus lebih, maka ini juga sesuatu yang tidak benar. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita bisa berbakti dan tidak menyakiti dan tidak membuat sedih hati orang tua kita. Dan selagi orang tua kita masih menginginkan yang benar, maka usahakan kita untuk bisa mewujudkannya. Adapun kepada saudara dari Ummu Ibu Sri yang di Kuningan, barakallahu fiik, semua manusia memiliki sisi-sisi di mana dia harus bersabar dalam hidupnya. Dan sabar dalam hidup seorang insan adalah anugerah terbesar Allah manakala memang dia bisa menjalani dengan sabar. Dan Umar bin Khattab mengatakan, kehidupan kita ini akan merasakan manisnya hidup. Oleh karena itu, yang ditakdirkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, kuncinya adalah kita ini di bawah aturan Allah. Allah yang mengatur segala-galanya. Termasuk sehat dan sakit kita, Allah yang mengatur. Maka ketika Allah mengaturkan untuk kita, mengatur dalam hidup kita bahwa kita ditimpa oleh penyakit, yang harus kita lakukan adalah apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan di saat apa yang Dia takdirkan. Yang harus kita lakukan adalah apa yang diperintahkan Allah kepada kita terhadap takdir yang Ia takdirkan kepada kita. Kalau Allah takdirkan kepada kita sakit, maka yang diperintahkan Allah kepada kita waktu itu adalah sabar. Maka sabar adalah ibadah di saat sakit. Sebagaimana syukur adalah ibadah di saat sehat. Sabar adalah ibadah di saat takdir Allah yang tidak baik menimpa kita. Takdir yang buruk menimpa kita. Dan syukur adalah ibadah yang kita harus lakukan di saat takdir yang baik datang kepada kita. Jadi sebenarnya kita perpindahan dari suatu ibadah kepada ibadah yang lain. Ibadah syukur pindah kepada ibadah sabar pindah kepada ibadah syukur pindah kepada ibadah sabar. Dan untuk menambah kesabaran, Nabi SAW menyuruh kita untuk melihat nikmat-nikmat Allah yang lain. Dan untuk meningkatkan rasa syukur, Nabi SAW menyuruh kita untuk melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Orang yang mendapatkan daripada kita. Masih banyak orang-orang yang mendapatkan penderitaan hidup lebih parah daripada kita. Adalah kita yang peduli kepada kita. Ada ponakan-ponakan kita yang merawat kita dengan penuh belas kasih sayang, dengan kecintaannya, walaupun hanya wajib kita syukuri. Semua ini nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Maka sebenarnya hidup ini adalah perpindahan dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain, dan ketaatan itu masing-masing dipasang pada tempatnya masing-masing, pada kondisinya masing-masing, pada keadaan masing-masing. Di saat keadaan adalah keadaan sabar, maka kita ibadahnya sabar. Di saat keadaan menuntut kita syukur, maka ibadahnya syukur. Dan sakit yang menimpa kita tidak lebih berat daripada sakit yang menimpa Nabi Ayyub alaihissalam. Kehilangan keluarganya dan 18 tahun lamanya menderita, dijauhi oleh mandiri bersamanya. 18 tahun. Namun Nabi Ayyub tetap saja bersabar dan selalu berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah atas apa yang pernah Allah berikan daripada kebaikan. Sampai-sampai Allah ridho dengan keriduan yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga Allah mengatakan, Inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu, innahu awwab. Sungguh kami menemukan nikmat hamba. Ni'mal abdu. Ayub adalah senikmat-nikmat hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa nikmat punya hamba yang seperti ini. Innahu awwab. Dia adalah orang yang selalu kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, bersyukur kepada Allah dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Nabi Ayub minta disembuhkan, dia tidak menyalahkan Allah, dia menyalahkan syaitan. Rabbi anni masadiyad durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabbku,
sesungguhnya telah diberikan kepada aku penyakit, tidak dia salahkan Allah. Dia menyalahkan penyakit, tidak menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak pernah salah dalam apa yang ia takdirkan. Maka tinggal lagi bagaimana kita bangun bi ghairi hisab. Nanti di akhirat orang yang bersabar diberikan pahala tanpa dihisab-hisab oleh Allah. Nabi SAW mengatakan, ma'utiya ahadan ata'an awsa'a minas sabr. Tak ada orang yang diberikan nikmat yang lebih hebat daripada sabar. Maka ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan agar kita mendapatkan kenikmatan hidup. Berbahagia ini biidznillah azza wa jalla. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah memberikan kita taufik untuk melangkah di jalan yang ia ridhoi. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.